Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farid Zaran Firmansyah. Di sini saya bakal mempresentasikan tugas Bahasa Indonesia yang digurui oleh Bu Marpaung. Dan ada tugas dan di dalam tugas ini mencakup dua pelajaran, yaitu pelajaran sejarah yang digurui oleh Bu Maisaroh dan pelajaran kedua adalah PPKN yang digurui oleh Bu Prani. Pelajaran pertama sejarah itu mencakup sejarah PKI atau Partai Komunis Indonesia, dan pelajaran kedua PKN itu adalah cara menjaga keutuhan NKRI di lingkungan sekolah dan di lingkungan yang lainnya. Jadi kita lihat aja videonya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat Dia kita masih bisa diberi kesehatan, masih bisa diberi untuk mengerjakan tugas bahasa Indonesia ini. Jadi pertama itu saya bakal menjelaskan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Partai Komunis Indonesia adalah sebuah partai politik di Indonesia yang telah bubar. PKI adalah partai komunis non penguasa terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok, yang pada akhirnya dihancurkan pada tahun 1965 dan dinyatakan sebagai partai terlarang pada tahun-tahun berikutnya. Dan selanjutnya kita menuju ke sejarah awal mula berdirinya PKI atau Partai Komunis Indonesia. Sejarah awal mula berdirinya PKI itu pada tanggal 9 Mei tahun 1914, yaitu Hans Neveliet mendirikan Inggris Sosial Demokratis Vereniging atau ISDV atau Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda. Keanggotaan ISDV pada dasarnya terdiri dari 85 anggota dari dua partai sosialis Belanda, yaitu SDAP Partai Buruh Sosial Demokratis dan SDP Partai Sosial Demokratis yang aktif di Hindia Belanda. Setahun kemudian anggotanya bertambah menjadi 134 orang. Pada tahun-tahun awal pendirian SDV membatasi aktivitas pada diskusi teori masalah kolonial. Gerakan SDV tidak berkembang karena tidak mengakar dalam masyarakat Indonesia. Ada pula tokoh-tokoh PKI, yaitu ada Hans Neveliet, kedua ada Musso, ketiga Diva Nusantara Aidit, keempat ada Amir Sarifuddin, kelima ada Semaun, keenam ada Njoto, ketujuh Aito Muramelan, kedelapan Abdul Latif Hedraningrat, kesembilan ada Alimin Prawirodi, kesepuluh ada Darsono, kesebelas ada Misbah. Adapun tujuan PKI. Tujuan PKI adalah untuk menantang imperialisme dan kapitalisme pemerintah Belanda dengan membangun serikat pekerja dan untuk mempromosikan pentingnya kesadaran politik di antara para petani. Ada pula kegiatan PKI, Partai Komunis Indonesia, yaitu pemberontakan Madiun tahun 1948. Pada 18 September 1948, terjadi pemberontakan PKI Madiun bertujuan menggulingkan pemerintahan yang sah yakini Republik Indonesia dan menggantikan landasan negara. Gerakan ini diketuai oleh Amir Sarifuddin dan Musso. Dan kedua ada gerakan 30 September. Gerakan 30 September atau G30 SPKI merupakan gerakan yang dipimpin oleh DN Aidit untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Sekarang kita lanjut ke topik pembahasan yang kedua, yaitu cara menjaga keutuhan NKRI. Ini adalah pelajaran PPKN yang digurui oleh Bu Prani. Cara menjaga keutuhan NKRI sebagai warga negara yang baik, kita harus berusaha untuk menjaga keutuhan NKRI yang dicerminkan dalam sikap kita sehari-hari. Berikut ini adalah cara menjaga keutuhan NKRI di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pertama, menjaga keutuhan NKRI di lingkungan. Yang pertama itu adalah lingkungan keluarga. Keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat bisa berpartisipasi menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Kedua, lingkungan sekolah. Sekolah sebagai lingkungan yang lebih luas dari keluarga juga mempunyai tata tertib yang harus ditegakkan warga sekolah, seperti belajar dan lain-lainnya. Dan ketiga, ada lingkungan masyarakat. Masyarakat merupakan bentuk pergaulan hidup dan terdiri dari individu sebagai anggota masyarakat. Dan ada pula yaitu membina persatuan dan kesatuan dimanapun kita berada. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa negara Indonesia. Yang pertama, menjalin kerjasama antar daerah. Kedua, menjalin persahabatan antar suku bangsa, misalnya dengan memberi bantuan tanpa membedakan suku, bangsa, atau daerah. Ketiga, mempelajari berbagai kesenian dari daerah lain. Keempat, memperluas pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
Kelima, mengerti dan merasakan kesedihan dan penderitaan orang lain serta tidak mudah marah atau menyimpan rasa dendam. Keenam, menerima teman tanpa mempertimbangkan perbedaan suku, agama, ras maupun golongan. Terus juga ada sikap rela berkorban. Sikap rela berkorban yaitu kesediaan dan keikhlasan memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain maupun bangsa dan negara, walaupun menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri. Jadi itulah isi presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.